Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairinsa Aladaha dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran dan analisa produk. Sebelumnya saya beranggotakan Safira, Al-Fadila, dan Ulfaningsi. Apa itu strategi? Strategi adalah cara untuk mencapai suatu maksud atau tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu tujuan. Strategi perusahaan adalah cara-cara perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi atau bentuk dan wujud, dan koordinasi atau pengaturan aktivitas multi pemasaran atau teori mazhab. Adapun konsep yang diperlukan yaitu pertama, probe atau penyelidikan, yaitu menyelidiki strategi yang akan digunakan. Yang kedua, produk, barang, dan jasa. Strategi memilih produk yang akan digunakan. Yang ketiga, price atau harga, yaitu strategi menentukan harga. 4. Place atau tempat, strategi menentukan tempat. Yang kelima, promotion atau promosi, strategi mempromosikan produk. Teori Porter. Yang pertama, strategi biaya rendah, menekankan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah. Produk ini biasanya ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruhi oleh pergeseran harga atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Yang kedua, strategi pembedaan produk. Strategi ini mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Keunikan produk yang dikedepankan ini mungkin suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Yang ketiga, strategi fokus. Strategi fokus ini digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Kemudian perilaku usaha yang dibutuhkan. Yang pertama, ada konsep yang matang. Dalam menentukan konsep bisnis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain selera masyarakat, karakteristik atau gaya hidup masyarakat, daya beli, sumber bahan baku, sampai adanya bisnis sejenis. Yang kedua, perencanaan matang. Dalam perencanaan yang matang, sebuah bisnis plan harus dibuat, yang termasuk dalam bisnis plan ini antara lain menjabarkan konsep bisnis, visi misi, rencana promosi, rencana pemasaran, karyawan, rencana pengaturan keuangan, sampai dengan menentukan analisis risiko yang mungkin dialami dalam bisnis. Adapun tujuannya yaitu menentukan jalan keluar atau solusi atas setiap masalah yang mungkin akan dihadapi, termasuk menghadapi persaingan bisnis serupa. Yang ketiga, evaluasi bisnis. Persaingan dengan bisnis yang sejenis seringkali tidak bisa dihindari. Sebuah evaluasi terhadap kekurangan dan nilai lebih dalam berbisnis juga diperlakukan untuk semakin memajukan bisnis yang dilakukan. Lanjut, yang keempat, position for surprise atau membuat posisi yang mencengangkan, yaitu melalui barang dan jasa baru yang lebih unik dan berbeda serta memberikan nilai tambah baru. Yang kelima, shifting the role of the game atau mengubah pola-pola persaingan. Perusahaan yang dimainkan sehingga persaingan terganggu dengan pola-pola yang berbeda. Pola-pola yang baru yang berbeda. Yang keenam, signaling strategis intense, yaitu mengutamakan perasaan, kedekatan dengan karyawan. Adapun kedekatan dengan karyawan, relasi dan konsumen merupakan strategi yang ampuh untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang terakhir itu ada simultaneation and sequential strategy trust atau mengembangkan faktor-faktor pendorong atau pergerakan strategi, yaitu melalui penciptaan barang dan jasa yang selalu memberi kepuasan kepada konsumen. Nah, berikut ini pengertian dari
Produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengombinasikan faktor-faktor yaitu kapital, tenaga kerja, teknologi, dan managerial skill. Adapun fungsi dan produksi adalah hubungan antara output fisik dengan input fisik, yaitu Q sama dengan F dalam kurung K, L tutup kurung. Q sama dengan tingkat output per unit periode, sedangkan K arus jasa dan cadangan. L adalah arus jasa dari pekerjaan perusahaan per unit periode. Lanjut, teori utama yang menjadi landasan fungsi produksi adalah Law of Diminishing Return. Teori tersebut menyatakan bahwa jika suatu faktor produksi ditambahkan dan faktor lainnya tetap, maka produksi akan meningkat. Jika ditambah lagi faktor produksi, maka produksi akan meningkat, tetapi peningkatannya semakin menurun. Kalau menurut Gilarso dari tahun 2003, fungsi produksi itu menunjukkan bagaimana permintaan konsumen akan output atau hasil produksi menjadi permintaan produsen akan input, faktor-faktor produksi. Nah, persamaannya itu adalah Q sama dengan A ditambah BX1 ditambah CX2 ditambah DX3. Nah, keterangannya itu Q hasil produk, Q X1 jumlah tenaga kerja, X2 jumlah bahan baku, X3 jumlah pemakaian peralatan. Faktor-faktor produksi, faktor biologi seperti pertanian dengan ancam dan tingkat kesuburannya, bibit, varietas, pupuk, obat-obatan, gulma, dan sebagainya. Faktor sosial ekonominya seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, resiko dan ketidakpastian, kelembagaan, adanya kredit, dan sebagainya. Jenis-jenis inputnya itu: satu, variable input, yaitu semua input yang dapat diubah dalam jangka pendek sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, fixed input, semua input yang tidak dapat diubah seketika tanpa ada biaya yang sangat besar. Produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-ratanya, yaitu produksi total Q merupakan produksi total yang dihasilkan oleh suatu proses produksi. Marginal product atau MP adalah perubahan produksi yang diakibatkan oleh perubahan penggunaan satu satuan faktor produksi variabel. MPL sama dengan delta Q dibagi delta L. Produksi rata-rata AP atau AP adalah perbandingan output faktor produksi atau output input ratio untuk setiap tingkat output, dan faktor produksinya itu yang bersangkutan adalah APL sama dengan Q dibagi L.